Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Mubarak selaku moderator ataupun pendamping dari seorang narasumber yang sangat kece dan luar biasa. Nih jadi kalau misalkan nanti nih yang nonton nih, kalau misalkan lu gak nonton video ini, wah gua yakin lu bakal rugi sih, apalagi kalau lu Gen Z. Nah, jadi di pagi ini cerah banget ya, cuacanya cerah gitu kan, sangat mendukung seperti secara masa depan ya gak bang? Masya Allah. Harus. Nah, jadi izinkan gue memperkenalkan seorang yang sangat luar biasa nih di samping gue. Wah, jauh-jauh dari mana bang? Dari Bogor doang. Oh dari Bogor. Jauh dari mana? Dari Bogor. Oh ya, kali. dari Bogor. Nih, jadi di kesempatan kali ini nih, di podcast kali ini nih, kita bakal membahas bagaimana seorang Gen Z mendapatkan cuan dari hobi. Oke. Ya, waduh. Hobi gue banyak sih hobi gue sebenarnya. Sip. Banyak. Buat langsung aja nih, tapi sebelum itu kita perlu menyebutkan nih siapa sih seorang Dava ini. Waduh. Bang. Gue kali kalau misalkan di background ya. Oke. Bang, kira-kira nih Apa? menurut lu nih, semenjak lu kuliah, hobi apa yang paling lu sukain? Oke. Hobi yang gue sukain tuh waktu atau SMA sampai sekarang tuh masih gue tekunin di media kreatif sih. Media kreatif. Media kreatif. Salah satunya gue di bagian video editing, graphic designer, terus juga sekarang lagi nambah nih kebetulan Apa tuh? sebagai penulis, Wih, sip. copywriter ya, Copywriter sama storytelling. sebagai storytelling. Yep. Ibaratkan sebuah makanan sehat 5 sempurna nih Bang Dava. Udah Sempurnanya apa? sempurnanya disempurnakan oleh copywriter. Udah desain kreatif, videographer, Siap. copywriter. Nih, Cocok. Gen Z milenial yang sangat bermanfaat. Gen Z Useful. milenial. Oh iya, Gen Z sangat bagus, luar biasa. Oh ya. Useful banget nih. Jadi sayang banget kan kalau kita menyia-nyiakan seorang Bang Dava ini. Oke nih Bang, sejak kapan Bang Dava menekuni hobi ini? Dulu waktu pas jadi media kreatif itu 5 tahun ya. Udah 5 tahun dari waktu kelas 11 SMA. Itu dulu masuk di bagian IT club gitu ya. Jadi dulu masuk ke divisi video kreatif. Jadi karena emang sampai saat itu juga kayak ngerasa, oh ini lumayan ya. Tapi kalau misalkan bahasa Gen Z itu passion kali ya. Oke, Passionnya Betul, gitu passion. kan. Nah terus sampai sekarang juga ya ini jabatan dulu juga masih media kreatif sampai sekarang. Media kreatif. Masih media kreatif. Terus juga sampai sekarang juga masih nekunin sih. Ada beberapa lagi bangun bisnis juga, startup di industri kreatif. Startup gitu ya. Namanya tuh kalau misalkan kalian searching ada namanya di Instagram gitu ya. Tuh, searching ya guys. Ya. Apa namanya? Sekreatif kita. Sekreatif kita. Ya, jadi kita fokusnya itu ke industri kreatif, ngebahas tentang pembuatan websitenya, SEO, juga graphic designer sama social media management. Wow. Gitu. Jadi itu mulai hobinya mulai dari situ. Itu mulai hobinya dari situ. Yap, itu masih ditekunin sih ya sampai sekarang di media Masih kreatifnya. Ya walaupun sekarang jurusannya MBS sih, manajemen bisnis syariah. Tapi nggak cuma satu doang, tapi kita nekunin kebetulan gue ada 3 nih. Apa Tapi tuh? yang gue pengen pasin komunikasi, Komunikasi, terus ada media kreatif, media kreatif, sama bisnis. bisnis. Tadi kalau misalkan yang komunikasi itu lagi belajar nih sebagai penulis, storyteller, ya terus juga jadi apa ya? Ya mulai bikin video jadi content creator lah. Gitu. Keren banget ya. Ini baru permulaan aja udah isinya daging semua nih Bang. Waduh. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bang. Siap. Ketika Bang Dava ini sedang melakukan atau mendalami hobi Bang Dava ini, pernah nggak sih berpikiran kalau misalkan dari hobi Bang Dava ini menghasilkan cuan Bang? Yep, pernah sih. Pernah. Oh. Jadi kemarin tuh sempat bikin juga kan startup industri kreatif kita ini. Itu udah mulai beberapa klien minta buat bikin graphic designer sebenarnya gitu ya. Jadi itu masih permulaan sih. Jadi kebetulan di sekretif kita ini udah ada timnya, baru 2 orang sih sebenarnya. Baru 2 orang dengan teman saya. Dia bagian website sama SEO-nya. Kalau saya tuh di bagian social management sama graphic designernya. Wow. Tapi sampai saat sekarang ini udah mulai tumbuh terus gitu ya. Sekarang lagi pembuatan websitenya. Mungkin nggak semulus itu kali ya, karena masih awal-awalan, masih pemula. Belum cukup banget gitu ya. Apa? Ya nggak apa lah ya. Tapi itu sih mulai dari hobi dari waktu SMA sampai sekarang masih tekunin, jadi kayak bagus nih kita membuat di dunia digitalnya gitu. Terus sampai sekarang juga selain itu juga kalau ini juga saya
pernah ikut jadi apa ya? Bukan, jadi penulis. Jadi penulis. Ya, buku saya tuh ada namanya Mulai Aja Dulu. Mulai aja dulu. Ini Mulai Aja Dulu. created by Dava nih. Yep. Wih, created by Ada Dava. di produknya itu masih ebook sih sebenarnya. Masih Ada di ebook. link ID, kalian cek aja di Instagram Syadava itu. Syadava Nah, di searching. searching nanti di situ ada link ID-nya itu. Itu ada buku ebook Mulai Aja Dulu sama Habit Tracker di situ. Wow. Kalian bisa gunakan di situ. Buat teman-teman mungkin di kalangan Gen Z ya kan, karena kalau misalkan kita melihat juga kita pengen memulai sesuatu tuh kadang masih agak ragu. Betul sekali. Apalagi Gen Z nih. Betul. Ke-distract-nya banyak. Banyak banget Wah. gitu kan. Struggle-nya banyak. Kadang kalau misalkan kita pengen nerapin satu passion kita, pokoknya cari passion yang kalian suka lah. Cari passion. Jangan cari passion yang kalian gak suka. Oh. Kadang kalau misalkan kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang nggak kita suka, pasti nggak akan maksimal. Betul Jadi kalau sekali. misalkan Kita teman-teman suka. ya sukanya di bidang penulis gitu ya tekunin di situ jadi penulis gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen bisnis, tekunin di situ. Jadi jangan ambil misalkan pengen jurusannya bisnis tapi dapetnya di mana ya, di hukum lah, jadi jauh banget Oh, lah jauh gapnya banget gitu kan. ya. Jadi ambillah sekiranya tuh yang teman-teman kuasain, yang teman-teman suka. Jadi biar teman-teman jalaninnya tuh secara enjoy Cara enjoy. gitu ya. Juga sampai sekarang pun nggak akan bosen gitu. Betul sekali. Walaupun dicap PDD abadi sih sebenarnya sih suatu Wow. Apa? organisasi PDD abadi. PDD abadi. PDD abadi. Kalau di kampus-kampus lain tuh biasanya dulu ada yang Capek bilang banget, capek. lingkaran setan tuh nggak bisa keluar tuh dari Iya, PDD. nggak bisa sebenarnya. Padahal di Ya, situ walaupun- skillnya mahal ya bang ya. Skillnya mahal Mahal banget. Yang Walaupun- mahal skillnya sama idenya bang ya. Iya. Tuh kalau boleh tahu Capek idenya di mana tuh bang? Dapetnya tuh bang? Tapi ya gitu ya. Kadang kalau misalkan nyari ide, gue bisa di Instagram gitu ya. Oh di Instagram. Di Instagram ataupun kayak ngelihat desain-desain bikinan orang lain gitu ya. Betul. Kalau misalkan seorang desainer tuh cari referensi di Pinterest. Oh di Kadang kalau misalkan kalau misalkan kita di media kreatif tuh paling capek cari idenya doang sih. betul sekali. Cari idenya itu yang paling capek. Tapi Pas udah ngerjain asik gak? asik banget sih sebenarnya. Wih. Enjoy banget di belakang layar gitu kan. Udah ke layar ya. Belakang layar sambil dengerin musik. Ya mungkin ini kayak ini gaya saya nih. Ini guys ya. Kalau misalkan kayak di luar juga sebenarnya bisa gitu kan, tapi cuman lebih banyak ke bagian media kreatifnya sih, Begini. media kreatifnya. Jadi gue pernah dengerin bang, suatu Betul. kebanggaan seorang kreator ataupun seorang PDD itu ketika karyanya dipublikasikan di depan umum. Iya betul Wah, banget. rasanya tuh kayak gimana bang? Itu sempat ini juga jadi catatan juga tuh kemarin pas saya jadi pemateri. Betul. Jadi pemateri di PPK. Kalau misalkan bahasa kampus itu PKKMB ya, PPKMB. Oh, Oh ya di di sini kampus PPK namanya ya. Iya. PK. Nah saya jadi pemateri, situ ngisi sebagai mapres atau masuk prestasi Oh iya. bidang non akademik. Kan gua ngeliat lu bang waktu itu. Oh iya. Keren banget sih bang itu. Jadi komdis nih. Wes. Ngeri banget buat jadi host sama komdisnya. Keren banget sih itu. Keren banget sih. Mantap ya bang ya. Alhamdulillah itu salah satu penghargaan ya. Jadi Penghargaan. self rewardnya itu udah Bayar. kebayar banget gitu kan. Bang, jadi menurut gua nih guys, Bang Dava ini merupakan salah satu orang yang memiliki rasa kemauan itu sangat tinggi. Gue pernah dengar quotes dari Zig Ziglar. Apa Itu Zig Ziglar. Dia tuh seorang motivator terkenal dari Amerika dan ini salah satu favorit quotes gue juga. Apa tuh? Dia pernah bilang kayak gini nih. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Artinya lu nggak perlu menunggu menjadi hebat dulu Yep. memulai. Iya, Tapi gue setuju banget. justru lu memulai itulah yang Gue menjadi setuju hebat. Gue suka nih. Itu dia. Itu juga salah satu quotes favorit gue tuh dari Yep. Zig Ziglar gitu. Seorang motivator dari Amerika. Nah di terakhir nih bang, kira-kira closing statement buat kita semua lah bang sebagai Gen Z gitu, yang hubungan dengan bisnis itu apa bang? Atau enggak tentang kehidupan lah bang? Oke. Boleh bang? Kalau misalkan secara baca real life-nya ya, Real life-nya. itu apapun yang kalian pengen ambil tujuan ya. Walaupun dalam segi kategori bisnis gitu ya. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma bisnis doang. Betul. Teman-teman bisa menghasilkan profit yang banyak gitu ya. Mungkin karena gua tuh emang lebih ke bisnis sebenarnya gitu kan. Jadi ngebangun startup di industri kreatif, namanya kreatif kita sebagai seorang founder juga, ini salah satu achievement banget, Achievement banget. achievement banget. Tapi Betul. buat teman-teman yang di luar sana tuh apapun, pokoknya Apapun, doing to the best, enjoy to the best, enjoy try the for the best. try to the best. Ya, Oke. itu quotes buku yang lagi gue pakai gitu ya buat di kehidupan. Itu ada di buku From Zero to Survive. Oh, Itu From karyanya Zero to Theo Derek. Itu ada quotesnya sih Ada itu. quotes gitu ya. Itu ngena banget sih buat kehidupan karena kita ngejalanin hidup tuh enjoy aja. Jangan Enjoy. terlalu Betul. jangan terlalu nge-push banget buat diri kita. Hmm. Sekali lah kita buat
nikmatin kehidupan atau segala macam, tapi jangan lupa dengan tujuan kita gitu ya. Berbuat manfaat di dunia gitu ya, melakukan hal yang terbaik, jadi personal yang apa ya, yang selalu membawa vibe positif banget lah Positif gitu ya. vibes. Jadi itu salah satu buat anak muda yang dimana saat ini gitu ya, ya mungkin masih belum bisa menemukan arah tujuannya, arah hidupnya mungkin masih agak berantakan, tapi coba mungkin dari sekarang buat teman-teman gitu ya, tulis apa yang kalian mau sebenarnya, tulis apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian ingin tunjukkan, apa yang kalian ingin capai. Nanti ketika teman-teman sudah punya impian yang sudah kalian catat, itu lakuin satu-satu, Lakuin satu-satu. satu-satu. Bikin buku mulai aja dulu itu selama 6 bulan gitu ya, selama 6 bulan itu mungkin cepet banget lah ya, itu termasuk cepet juga sebenarnya. Itu buku pertama kali mungkin banyak revisinya gitu, tapi dari situ mulai belajar, nanti akan bikin buku lagi yang covernya itu hanya diriku dan waktu, nanti akan bikin lagi buku lain segala macamnya. Itu yang pengen belajar terus gitu ya, dengan skill communication, media kreatif dan di bidang bisnis itu akan main terus di situ. Jadi temukan passion teman-teman, ngejalanin itu secara enjoy gitu. Jadi teman-teman tuh akan maksimal sendirian nanti kalau misalkan teman-teman udah nemu passionnya gitu. Itu paling penting sih. Paling penting. Jangan sampai teman-teman karirnya itu nggak sesuai passionnya, itu nggak akan maksimal sih. Jadi harus dipikirkan dari sekarang teman-teman tuh sukanya di bidang apa Tuh. gitu sebenarnya. Jadi gitu.